Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Bapak semuanya yang kelas 6, silahkan disimak video pembelajaran ini ya untuk memenuhi materi di penilaian tengah semester. Jadi supaya nanti bisa menjawab, silahkan simak video ini sampai habis. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari sama-sama kita mengangkat tangan. Kita membaca doa terlebih dahulu. Yuk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين ya rabbal alamin. Oke, Bapak semuanya yang kelas 6, kita sekarang masuk di bab yang ke-6 kalau nggak salah ya. Ya, silakan dibuka bukunya. Judulnya adalah Kisah Nabi Muhammad SAW. Pasti anak bapak semua sudah pada tahu kan? Kisah-kisah nabinya, ya nggak apa-apa. Kita ulas saja. Kita untuk mengingat-ingat pembelajaran saja, nak ya. Oke, yang pertama adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW ini dilahirkan. Pada saat dilahirkan, zaman tersebut namanya adalah zaman jahiliyah. Ya, zaman jahiliyah. Apa artinya, Pak? Zaman kebodohan. Ya. Ya, apa maksudnya bukan zaman kebodohan ini? Maksudnya bukan orang di sana itu sebelum Nabi lahir itu orangnya bodoh-bodoh, bukan. Dimaksud dengan kebodohan itu, dimaksud dengan jahiliyah itu adalah yang bodoh itu adalah perilakunya. Ya, perilakunya, bukan isi otaknya, tapi perilakunya. Ya, perilakunya itu minum minuman keras, perilakunya itu berzina, macam-macam. Ya, jadi bukan otaknya cerdas. Ya, zaman-zaman sebelum Nabi lahir ini otaknya cerdas. Kenapa? Karena mereka di sana itu adalah kebiasaannya bersyair. Ya, menciptakan kata-kata, menciptakan ungkapan-ungkapan, ya, quote-quote, itu, ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan di Mekah, ya, tentunya pada hari Senin 12 Rabiul tahun gajah, ya. Kenapa tahun gajah? Karena pada saat Nabi Muhammad dilahirkan ada kejadian yang sangat besar, yaitu pasukan bergajah atau pasukan Abraha, ya, mereka ingin menghancurkan Ka'bah. Oke? Next. Nabi Muhammad SAW dari kanak-kanak sampai ke Rasulan. Ya, Nabi Muhammad SAW itu semenjak lahir dia disusukan bukan oleh ibunya, ya, tapi oleh orang lain. Ada dua, ya, yang pertama Suwaibah al-Aslamiyah dan yang kedua adalah Halimah Tusa'diyah. Ya, ini ibu susu ya, ibu susu. Orang yang ibu-ibu yang menyusui Nabi Muhammad waktu pas masih bayi. Oke, ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu dia mempunyai ayah namanya Abdullah, ya, nama ibunya Aminah, ya. Dan Abdullah ini ayahnya ini meninggal dunia pada saat Nabi Muhammad umur 3 bulan di dalam kandungan. Ya, lalu setelah lahir dia dirawat oleh ibunya. Ya, oleh ibunya, disusukan oleh Suwaibah al-Islamiyah dan Halimah Tusa'diyah. Setelah Suwaibah ini baru Halimah. Ya. Lalu setelah umur berapa? Umur 6 tahun. Umur 6 tahun ibunya ini meninggal dunia. Ya, ibunya ini meninggal dunia dan dia dirawat oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Ya. Umur 2 tahun. Setelah 2 tahun dirawat oleh Abdul Muthalib, ya, kira-kira umur 8 tahun atau kelas 2 SD, ya, Nabi Muhammad itu ditinggal meninggal oleh kakeknya, ya. Nah, jadi waktu zaman dulu kira-kira aja, ya, kira-kira kelas 2 SD, tapi di sana belum ada sekolah, ya. Jadi kakeknya meninggal dunia dan dilanjutkan oleh siapa?
pamannya atau siapa ya, mamaknya ya, pamannya ya, pamannya yang bernama Abu Thalib ya. Jadi Abu Thalib inilah yang merawat Nabi Muhammad dari dia kecil sampai dia besar, sampai dia dewasa, ya, sampai dia menerima wahyu, ya, sampai dia bisa berdagang sendiri. Oke, di zaman anak-anaknya yang dirawat oleh Abu Thalib ini, Nabi Muhammad itu dia bekerja dulu, nak, ya. Apa, Pak? Dia sebagai pengembala. Apa itu pengembala? Pengembala itu adalah merawat hewan-hewan ternak, ya. Kalau zaman sekarang dibilang ngangon lah, ya. Nah, apa namanya? Ya itu mengembala di padang rumput gitu ya, kambing-kambing, domba-domba. Ya, setelah dia remaja, dia berubah profesi menjadi pedagang atau jualan. Ya, menjadi pedagang. Oke. Dan dia berdagang, ya, berdagang dagangannya beribu-ibu yang bernama Siti Khadijah. Ya, yang kemudian pada umur 25 tahun Siti Khadijah ini dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, pada saat itu Siti Khadijah ini statusnya adalah janda. Ya, umurnya itu 40 tahun. Ya, sedangkan Nabi Muhammad itu umurnya 25 tahun. Oke. Dan setelah itu berjalannya waktu, pada umur 40 tahun Nabi Muhammad SAW menerima wahyu di Gua Hira. Ya, menerima wahyu, menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut. Nabi Muhammad SAW itu adalah sebagai uswatun hasanah. Apa uswatun hasanah, Pak? Uswatun hasanah adalah perilaku yang baik untuk dicontoh atau suri tauladan. Ya, suri tauladan. Jadi harus dicontoh perilaku Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ini memiliki perilaku yang sangat baik. Dia seluruh perilakunya adalah perilaku terpuji. Maka dari itu kita harus mencontoh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dia mempunyai sifat. Ya, ini sifatnya yang pertama adalah sidik, artinya benar. Ya, amanah artinya dapat dipercaya, fatonah artinya cerdas, tablik artinya menyampaikan. Jadi anak semuanya harus punya sifat-sifat ini agar bisa menjadi seperti Nabi Muhammad SAW. Ya, selanjutnya ini ada quotes. Ya, silahkan dibaca quote-nya. Nabi Muhammad SAW merupakan manusia yang paling sempurna. Beliau pantas dijadikan suri tauladan bagi seluruh umat yang ada di muka bumi ini sampai pada hari kiamat. Ya, berikut video pembelajaran anak. Ya, sekali lagi ini video pembelajaran ya, bukan tausiah. Ya, maka disimak. Demikian pembelajaran ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.